ketuban pecah dini bisa lahir normal. Nah, ini dia rahasianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini saya mau membahas tentang apa itu VBAC, vaginal birth after cesarean. Siapa saja yang bisa melakukan VBAC dan kapan bisa dilakukannya VBAC ini? Ini dia nih, anak yang lahir dari VBAC, vaginal birth after cesarean. Baiklah, saya akan menceritakan bagaimana pengalaman pribadi saya bisa VBAC dan bagaimana tips agar ibu-ibu hamil yang ingin melahirkan secara normal setelah operasi sesar bisa VBAC, atau ibu-ibu yang tidak pernah melahirkan, belum pernah melahirkan, ingin melahirkan secara normal. Nah, yang pertama, kenapa saya memutuskan untuk melahirkan secara normal, apalagi setelah saya operasi. Nah, beda-beda pendapatnya tentang VBAC ini. Mungkin banyak yang menyayangkan ya, kenapa sih udah dioperasi mintanya lahir secara normal lagi, udah dijahit di atas, istilahnya jahit di bawah lagi. Nah, saya punya alasannya. Mungkin ibu-ibu di luar sana ada yang senasib dengan saya nih. Jadi saya tidak merespon orang-orang itu, karena kamu akan menang berdebat dengan orang gila, maka kamu harus lebih gila lagi dari orang gila itu. Jadi kalau kamu menginginkan sesuatu itu harus fokus ya, niat. Buang-buang waktu meladeni orang-orang itu, apalagi bisikan-bisikan yang jauhkan kita dari keinginan yang kita inginkan. Maka fokus terhadap pencapaian yang akan kita inginkan gitu. Karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil kecuali Tuhan sudah berkehendak lain. Karena Yang Maha Kuasa tahu yang terbaik untuk kita. Ketika kita sudah berusaha dan juga berdoa masih juga belum berhasil, itu artinya doa kita atau usaha kita masih kurang ya. Nah, ketika kita sudah berusaha dan berdoa masih juga belum berhasil mencapai keinginan kita, maka berdamailah dengan diri sendiri. Mungkin ini yang terbaik. Positive thinking, mungkin Yang Maha Kuasa menginginkan kita untuk lebih berusaha dan berdoa lagi. Nah, ketika kita ingin pengen seperti orang bisa untuk melahirkan secara normal, tapi kita males-malesan di rumah, usaha juga belum maksimal, atau terlalu yakin dengan usaha yang sudah kita lakukan semaksimal mungkin, itu menjadikan kita takabur. Nah, itu juga bisa juga membuat orang itu gagal ya untuk VBAC, karena tetap Yang Maha Kuasa yang menentukan segalanya. Ada loh orang yang melahirkan secara normal setelah dia operasi sesar 2 kali. Mungkin di saat usahanya yang pertama belum dikabulkan ya, di usahanya yang kedua, setelah operasi yang keduanya itu dia bisa melahirkan secara normal. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Begitu pula dengan saya yang memutuskan untuk VBAC, berawal dari pikiran alam bawah sadar saya yang mengatakan jika saya melahirkan, nanti orang tua saya dan mertua saya pasti tidak bisa mengurus saya ya. Orang tua saya sudah tua, juga mertua saya juga sudah tua, suami pun juga jauh kerjanya, dan jadi saya harus lebih kuat untuk mengurus si bayi satu ini dan anak saya satu lagi yang masih kecil.
Dan saya seorang wanita karir juga yang dituntut untuk menyumbangkan tenaga dan pikirannya, nggak bisa lama-lama tuh cuti kerja. Terus saya juga ingin banyak anak, tapi kalau keadaan tidak memungkinkan, ya apa boleh buat. Saya pun tidak berkecil hati, yang penting saya sudah usaha yang saya lakukan itu memberikan dampak positif untuk tubuh saya. Nah, lalu siapa saja yang bisa melahirkan secara normal setelah operasi ini, yaitu memilih secara sadar ya, menginginkan untuk melahirkan secara normal. Jangan kita menginginkan secara normal itu hanya di mulut saja, tidak sungguh-sungguh. Jika orang itu mengatakan operasi saja, dia pun mau juga tuh, nggak kuat pendiriannya ya, atau diiming-imingi operasi tidak sakit, ya malah mau aja gitu. Jadi dia tidak sungguh-sungguh, tidak berusaha. Terus orang yang ingin melahirkan secara normal itu, dia harus cari tahu dengan orang lain yang sudah berhasil melakukan persalinan normal. Dan yang paling penting, selalu dalam pantauan dokter. Jadi ketika kita memutuskan untuk ingin melahirkan secara normal, padahal kita ada riwayat operasi di anak pertamanya, kita harus mencari dokter ya yang pro dengan VBAC ini. Jadi jangan cari dokter misalnya nakut-nakuti aja. Kalau jumpa dokter yang seperti itu, bisa beralih ke dokter yang mau, yang support, yang ingin melahirkan secara normal. Kita cari itu dokter yang membimbing, yang mau membantu mewujudkan keinginan kita gitu ya. Jadi kalau dari semua dokter mengatakan kamu tuh nggak bisa feedback di wilayah kamu, ya apa boleh buat. Syarat yang kedua, tidak memiliki penyulit atau faktor resiko yang berhubungan dengan gawat janin ketuban pecah ini, tidak adanya HIS atau kontraksi, penyakit preeklamsi, plasenta letaknya dekat jalan lahir atau rendah, tulang panggulnya sempit, penyakit kronis, penyakit menular, dan penyakit lainnya. Itu semua faktor resiko ya yang ditakutkan gagal terjadinya feedback. Jadi syaratnya itu tidak boleh ada penyakit itu ya. Jika dokter mengatakan kehamilan Anda aman-aman saja, ketubannya cukup, plasenta juga sehat, denyut jantung bayinya pun juga sehat, maka boleh dilakukan vaginal birth after cesar ya. Wanita yang dalam pantauan dokter ya, seperti saya sebutkan tadi, jika dokter sudah mengatakan kamu boleh untuk feedback, kemudian wanita yang memiliki kontraksi alami, tidak dengan buatan. Jadi kita hanya boleh menunggu kedatangan si dedek bayi yang sudah kita nanti sekian lama, dimasukkan obat perangsang untuk berkontraksi gitu. Tidak boleh dipaksa ya si bayinya ini keluar, karena ditakutkan bekas jahitan di awal kehamilan pertama itu terjadinya robekan. Kapan bisa dilakukannya feedback ini? Yaitu yang pertama, wanita yang memiliki jarak minimal melahirkan anak pertamanya itu 2 tahun setelah operasi. Jadi jika anaknya sudah umurnya 2 tahun, kamu bisa memutuskan untuk program hamil lagi agar tidak ada terjadinya resiko robekan rahim. Usia kehamilan yang sudah matang di atas 37 minggu.
sampai 42 minggu. Kalau lebih dari 42 minggu, ditakutkan plasentanya sudah menua atau ya ditakutkan terjadinya gawat janin. Dan di bawah 37 minggu ditakutkan organ-organ dalam tubuh bayinya itu belum sempurna. Dan yang terakhir syaratnya itu jika terjadi tanda-tanda kemajuan persalinan itu muncul ya, dimana kalau terjadi kemajuan persalinan secara alami itu muncul ya artinya VBAC-nya berhasil. Di mana sih bisa dilakukannya VBAC ini? Tentu saja di fasilitas kesehatan yang memiliki peralatan yang lengkap. Jadi jika dirasa dokter tidak ada kemajuan, bisa siap-siap melakukan operasi sesar. Nah, bagaimana proses saya melahirkan dari awal sampai akhir? Simak video saya selanjutnya.